Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladhi arsala Sayyidina Muhammadan Nabiyan wa Rasula, wallazi amarna an ya'buduhu mukhlisina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'a huda. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا عُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم, Innama a'malu binniyah wa innama likulli imli'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan kita untuk menjalankan amal-amal saleh, ibadah-ibadah kita dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah dan merupakan takarub, mendekatkan diri kepada Allah, tidak bercampur dengan tujuan-tujuan lain. Sebagaimana di dalam Quran dan di dalam hadis dijelaskan bahwasanya ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin yang niatnya ikhlas lillahi ta'ala khairun, lebih besar, lebih baik daripada pahala amalnya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Pada saat ini khatib ingin berwasiat kepada kita semua agar senantiasa memperbaiki niat kita yang ada di dalam hati atas segala ibadah dan amal saleh, bahwa yang akan kita lakukan adalah lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Imam Bukhari rahimahullah menempatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada nomor 1. Hadis tentang husnul niat. Hadis tentang ketulusan daripada niat atas amal ibadah dan amal soleh kita.
Asbabul wurud daripada hadis ini terjadi tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara sahabat yang ikut dalam rombongan hijrah yang kita sebut sebagai muhajirun, orang-orang yang berhijrah bersama Rasul dari Mekah ke Madinah, di antara rombongan itu ada seorang yang berhijrah tidak berniat mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tapi dia berniat untuk mengikuti calon tunangannya, calon istrinya yang bernama Ummu Qais. Karena calon istrinya ikut berhijrah bersama Rasul, maka dia ikut berhijrah. Rasul mendengar kejadian ini dan diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul bersabda, "Innama a'malu binniyah." Bahwasanya semua daripada perbuatan-perbuatan itu ada niatnya, terkurung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan memperoleh ganjaran daripada perbuatannya yang dia lakukan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan di dalam hatinya. Kalau dia niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia mendapatkan pahala yang besar. Dia mendapatkan derajat sebagai sahabat yang paling tertinggi, yaitu muhajirun. Muhajirun adalah sahabat yang paling tertinggi kedudukannya. Ketika seseorang ikut berhijrah bersama Rasul, niatnya berbeda. Tidak karena Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala, melainkan apa yang dia dapat adalah yang dia niatkan. Kepayahannya sama, ongkosnya sama, biayanya sama, letihnya sama, pengorbanannya sama, tapi niatnya berbeda, pahalanya berbeda. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, berhati-hatilah di dalam berniat. Sering-sering ikhlaskan niat, perbaiki niat, karena merugi orang yang tidak berniat ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hadirin dari rumah jalan ke sini, berjalan ke masjid untuk menunaikan fardu salat Jumat di masjid, berjalan ke masjid di waktu subuh, di waktu isya, di waktu maghrib. Kemudian hadirin suka juga berjalan menjenguk orang sakit, berjalan menjenguk orang tua, berjalan untuk menghadiri majlisul ilmu, majlis zikir. Maka perbuatan berjalan yang hukumnya mubah, berjalan hukumnya mubah, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tapi karena niatnya itu akan beribadah kepada Allah, akan ke masjid, akan menengok orang tua, akan menjenguk orang sakit, akan menghadiri majelis ilmu, dan lain-lain semua amal soleh yang ikhlas lillahi ta'ala, maka perbuatan berjalan, naik kendaraan, berpakaian, menuju daripada pengamalan amal soleh tersebut, dihitung diganjar oleh Allah sebagai satu perbuatan ibadah dan akan diganjar pahala. Para ahli fikih mengatakan
lil wasail hukmul maqasid. Wasilah, perantara-perantara dari suatu perbuatan akan diganjar sesuai dengan maksud dan tujuan daripada perbuatan itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suki wa baitihi dif'an wa ishrina darajat." Salat seorang mukmin di masjid dalam berjamaah itu 25 derajat, 25 kali lebih besar pahalanya ketimbang dia sholat di tokonya atau dia sholat di rumahnya. Di dalam hadis yang lain dikatakan 27 kali, di dalam hadis yang lain dikatakan 29 kali. Dzalika anna ahaduhum idza tawaddaa fa ahsana wudu'ah thumma atal masjid lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajat wa khutta anhu biha khati'at hatta yadkhul al masjid. Ketika dia berniat keluar dari masjid, berjalan menuju masjid, thumma atal masjid la yuridu illa shalah wa la yanzahu illa shalah, enggak ada tujuan lain melainkan ingin salat, bukan ingin ketemu orang, bukan ingin janji, bukan ingin istirahat tidur-tiduran di masjid, bukan ada niat-niat lain illa shalah, maka setiap langkahnya menuju masjid, begitu dia keluar rumah, setiap langkahnya Allah mengangkatnya 1 derajat. Dan setiap langkah yang satunya Allah menghapuskan, menghilangkan dosa-dosanya, keburukan-keburukannya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Orang yang berniat baik, berjalannya saja diganjar pahala. Padahal berjalan adalah perbuatan mubah. Antum pergi keluar niat mau nengokin orang tua, ziarah orang tua, keluar rumahnya, berjalannya, naik mobilnya, mampir di toko, beli biskuit, beli buah, beli apa segala rupa untuk amal soleh, niat menengok orang tua karena itu anjuran Allah dan Rasulnya, maka setiap langkah, setiap gerak itu diganjar pahala oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, niatul mu'min khairum min amalihi. Karena niat itu merambah segala perbuatan itu menjadi pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza dakhalal masjid, ketika antum datang ke masjid, masuk ke masjid, duduk di masjid, fa idza dakhalal masjid, ya, begitu masuk di dalam masjid, kana fis shalah ma kanat hiya allati ma kanat as-salatu hiya allati tahbisuhu. Ketika kita masuk ke masjid, kita duduk, maka dihitung kita sebagai sholat. Duduknya antum menunggu sholat dihitung sebagai sholat. Ini dahsyatnya satu niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Duduknya saja karena niatnya mau sholat dihitung sebagai sholat. Hadirin rahimakumullah. Setelah sholat antum masih duduk. Kemudian yusalluna al-malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi allazi shalla fihi. Ketika antum duduk di masjid setelah sholat, maka malaikat akan berselawat untuk kita.
Selama antum duduk di masjid. Duduk aja. Kalau berzikir dapat pahala lagi. Berdoa dapat pahala lagi. Duduk aja habis sholat. Malaikat mendoakan selama dia duduk di masjid. Maka malaikat mengatakan yaqulun Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmatilah orang ini, ampuni dosanya, dan maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Madama lam yu'zi fihi, walam yuhdits fihi. Selagi kita tidak mengganggu orang di masjid, dan wuduknya belum batal. Oleh karena itu, kalau antum wuduknya batal, sekalipun sudah tidak mau sholat lagi, tapi masih ingin berdiam di masjid, ambil wuduk lagi dan balik lagi duduk di masjid. Karena selama wuduk belum batal, malaikat akan mendoakan, ya Allah, rahmatilah orang ini, kasihanilah orang ini, ampuni dosa-dosanya, maafkan segala kesalahannya. Hadirin rahimakumullah, itu fadilah daripada husnul niat, fadilah daripada niat yang baik. Oleh karena itu, saya berwasiat untuk diri saya dan untuk kalian semuanya, antum sekalian jamaah, apabila ingin melakukan bersedekah, ingin menjenguk orang tua, ingin menyolati jenazah, ingin takziah, ingin melawat, apapun perbuatan amal soleh, tancapkan niat di hati bahwa ini semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ingin pujian, tidak ingin sanjungan, tidak ingin dikasih uang, dikasih besek, dikasih apapun dari manusia. Semata-mata karena Allah. Maka seluruh perbuatan kita yang menjadi perantara daripada amal soleh itu, Allah akan ganjar begitu besar. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menempatkan bab husnul niyah ini sebagai bab yang pertama. Karena ini menjadi landasan yang sangat penting untuk kita semua. Jangan sampai ibadah kita, amal soleh kita terkotori sehingga menjadi sia-sia. Seperti tadi seorang yang hijrah bersama baginda Rasul, tetapi dia tidak berniat untuk mengikuti baginda Rasul. Dia berniat untuk hanya ingin menikahi seorang wanita, maka dia tidak dapat pahala sebagai darajat muhajirun. Muhajirun sabiqun al-awwalun, orang yang paling tinggi derajatnya setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tinggi tingkatannya di antara para sahabat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan segala niat kita dihitung sebagai pahala karena kita niat segala amal soleh ini untuk ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم